Bagian sisi barat dari situs ini ya ternyata memang terhalang oleh sebagian dari akar pohon beringin raksasa ini. Kemungkinan figur wanita dengan kain yang berlipat-lipat ya, yang menandakan sebuah. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Pemirsa, saat ini kita berada di pemakanan umum ya secara tradisi. Assalamualaikum ya alal kubur, fa inna insyaallah bikum lahikun. Salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul. Kali ini kita berada di sebuah makam umum yang ternyata di dalamnya ada candi yang megah pada masanya, yang saat ini dilakukan ekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan Jatim BPK Jatim bersama warga desa setempat. Dan banyak sekali kemudian temuan baru, baik itu berupa balok-balok batu candi, fragmen batu bata kuno, dan banyak sekali kemudian balok-balok batu candi ini penuh dengan ragam hias floral maupun fauna maupun berbagai macam makhluk mitologi pada masa peradaban kuno. Antara hiasan-hiasan floral ya seperti sulur gelung, meander, ceplok, pinggir, awan, lilin ganda, dan banyak sekali kemudian segitiga tumpal ya yang menandakan sebuah alam surgawi atau semacam alam keabadian ya, motivasi keabadian. Dan di sini kemudian jika kita melihat bahwasanya lereng Gunung Penanggungan sebelah timur ini tidak banyak kemudian tinggalan monumental, namun ternyata kemudian tinggalan yang sangat-sangat besar ini kemudian baru saja kemudian diekskavasi kali ini. Dan ini merupakan tinggalan-tinggalan, meskipun pada masa kolonial Belanda ada beberapa catatan Belanda mengenai situs ini, namun sampai sejak dulu pada masa kolonial sampai saat ini belum pernah dilakukan ekskavasi secara komprehensif, secara profesional oleh pihak terkait. Sehingga saat ini BPK Jatim, dan luar biasa sekali ya, ada semacam kepedulian dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan sudah mengucurkan dana dalam ekskavasi kali ini. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bagian sisi barat dari situs ini ya ternyata memang terhalang oleh sebagian dari akar pohon beringin raksasa ini, yang tentunya akar pohon ini harus dipangkas sebagian. Sedangkan bagaimana dan seperti apa temuan-temuan terbaru untuk ekskavasi kali ini? Antara lain ternyata Balai Pelestari Kebudayaan Jatim menemukan kalamakara yang sangat indah, termasuk kemudian arca Garuda dan beberapa arca yang diduga fragmen dari kinara dan kinari, serta menyiratkan sebuah figur atau gambaran masyarakat kuno pada masanya. Ini ada kemungkinan figur wanita dengan kain yang berlipat-lipat ya, yang menandakan sebuah kemakmuran di masa lalu ya. Kainnya sangat tebal sekali. Nah, di sini adalah kala ya, atau kalamakara. Jadi biasanya berada di ambang pintu masuk dari sebuah bangunan candi. Kala sendiri juga lambang waktu, yang artinya jika memasuki waktu tidak bisa kembali lagi. Jadi akan bisa dikenali dari kemudian muka kala atau kalamakara ini ya, dari segi hidung, rahang atas, gigi, taring, rahang bawah, matanya, antingnya, dari jarinya gitu ya. Ada hiasan di keningnya adalah bunga teratai lotus gitu ya. Dan ini adalah salah satu kala yang sangat langka dan sangat indah. Kala sendiri selain kemudian lambang waktu yang biasa direlung masuk dari bangunan candi itu sendiri, kala sendiri memang
merupakan salah satu asura yang menyamar menjadi dewa pada masa jamuan minum air amerta atau air keabadian untuk menjambut hidup abadi dari kehidupan para dewa. Memang asura ini dikenali oleh Dewa Chandra dan Dewa Surya, sehingga kedua dewa ini melaporkan kepada Dewa Wisnu. Maka Dewa Wisnu dengan secepat kilat melontarkan senjata cakranya untuk memenggal kala ini, sehingga kemudian tetesan air amerta itu sampai di mulutnya. Akhirnya kepalanya bisa hidup abadi dan tubuhnya kemudian musnah. Selain kemudian ditemukan berbagai macam arca-arca yang sangat luar biasa sekali ini, ada salah satu arca yang sangat menarik, namanya arca Garudia. Mungkin bisa dikenali dari paruhnya dan sayap-sayapnya. Jadi temuan terbaru artefak yang sangat monumental adalah sebuah gambaran dari Garuda ya. Bisa kita kenali dari paruhnya, jadi tangannya, posisi kakinya yang sebagian jongkok ya, dan kemudian sayap-sayapnya. Ya. Sayapnya adalah sayap Garuda. Dan salah satunya juga Kinari ya. Salah satu makhluk mitologi yang hidup di surga ya, Kinara dan Kinari, makhluk mitologi bagaimana kita gambaran bidadari dan bidadara surga ya. Sedangkan Garuda sendiri, nah, terutama cerita Garuda ketika membebaskan ibunya Winata ya dari perbudakan Kadru dan 1000 ekor ular naga. Jadi Garuda ini kemudian harus mendapatkan ibunya dengan menukar dengan guci amerta yang ada di atas kayangan, sehingga kemudian Garuda pun terbang ke atas kayangan dan melawan seluruh para dewa termasuk Dewa Indra. Bahkan Dewa Indra hampir kalah melawan Garuda. Maka kemudian atas bantuan dari Dewa Wisnu, kemudian Garuda diberikan guci amerta dengan syarat Garuda setelah bisa membebaskan ibunya akan menjadi wahana atau tunggangan Dewa Wisnu. Akhirnya Garuda menyanggupi dan bisa mendapatkan guci amerta yang diberikan kepada para naga. Para naga pun mendapatkan guci amerta, hendak ditumpahkan kepada mulutnya setetes air gitu ya, yang jatuh dari guci amerta. Kemudian Dewa Wisnu dengan secepat kilat mengambil guci amerta tersebut. Hanya setetes yang kemudian jatuh ke atas rumput ilalang yang diperebutkan oleh 1000 ekor naga, sehingga kemudian lidah ekor naga ini bercabang, terkena sobek ya, terkena dari pinggiran dari rumput ilalang. Kemudian Garuda berhasil membebaskan ibunya dari perbudakan Kadru dan anak-anaknya 1000 ekor naga. Jadi sehingga kemudian Garuda menjadi salah satu lambang negara Indonesia modern sebagai lambang pembebasan dari penjajahan ya. Kalau di masa filosofinya, tradisi kuno, Garuda sendiri membebaskan ibunya dari perbudakan para naga. Jadi semoga kemudian dengan ditemukannya Garuda ini kita akan bisa menguatkan jati diri ya generasi saat ini dengan mendalami sejarah, dengan belajar di situs-situs yang monumental termasuk candi-candi yang megah yang dibangun oleh leluhur Nusantara. Semoga bermanfaat.